Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang aplikasi Pinjam Yuk ya. Banyak yang bertanya, bang, kalau kita gagal bayar apakah data kita disebar? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ya. Untuk minggu-minggu ini atau bulan ini banyak sekali yang bertanya tentang aplikasi Pinjam Yuk. Ya, bang, kalau kita gagal bayar ataupun telat bayar, data kita disebar enggak? Nah, di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resiko misalkan gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah ada DC lapangannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan juga tentang DC lapangan teman-teman ya. Sesuai pengalaman, sesuai apa yang saya tahu tentang aplikasi Pinjam Yuk. Jadi buat teman-teman simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan ya info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya punya tagihan aplikasi Pinjam Yuk yang masih belum lunas atau belum dibayar sama sekali sampai hari ini ya, sampai di tahun 2024 ini ya. Oke, nah di sini kita lihat tagihan teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu teman-teman ya, tentang sebar data, tentang DC lapangan juga ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 2.800.000, ini sudah plus bunga atau denda. Jadi ini sudah keseluruhan, nominal keseluruhan. Karena aplikasi Pinjam Yuk ini misalkan teman-teman telat bayar, biasanya ada 1 cicilan, 2 cicilan, 3 cicilan seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 cicilan ya. Yang masih belum dilunas ya, masih belum dibayar. Artinya sudah telat semua. Total keseluruhan itu mencapai 2.800.000 teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Jadi sama teman-teman ya, misalkan kalian telat bayar, tampilan awalnya seperti ini ya. Oke. Resiko yang pertama misalkan teman-teman telat bayar ya, banyak yang bertanya, bang, data kita disebar. Apakah data kita disebar ke sosial media atau Facebook ataupun di kontak-kontak, apakah data kita disebar seperti itu? Jawabannya di sini tergantung teman-teman saja ya. Misalkan teman-teman telat bayar, biasanya memang ada WA semacam kayak teror, kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami sebar, seperti itu kan. Kemudian ada lagi, kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya teman-teman kalau telat bayar, semua yang telat bayar itu pasti dapat WA yang kayak seperti itu. Bahkan ada sebagian teman-teman yang diancam sebar data. Nah, misalkan sebar data itu benar nggak terjadi, bang ya? Apakah Pinjam Yuk ini sebar data? Tergantung. Ada sebagian teman-teman yang disebar data, tapi sebar datanya itu tidak ke seluruh kontak teman-teman, cuma 1 orang atau 2 orang. Itu ada beberapa teman yang disebar data. Banyak juga teman-teman yang gagal bayar tapi tidak disebar data. Contohnya, saya ini aman sampai sekarang nggak ada sebar data. Ya, kalaupun ada mungkin menghubungi di luar kondar, ada sih semacam pinjol, memang ada, meskipun ilegal, legal itu ada memang gitu loh, nggak harus legal ya. Bahkan banyak teman-teman yang disebar ada gitu loh. Jadi sebenarnya kalau cara menghadapi misalkan teman-teman telat bayar, yang pertama-tama misalkan kalian ada yang WA, ada yang nagih, ada yang neror, itu saran saya, kalian jangan memblokir nomor yang nagih kalian atau yang WA kalian gitu loh. Jadi jangan kalian blokir. Agar apa? Agar data kalian tidak disebar. Karena kalau memblokir biasanya dianggap kalian itu sudah takut dan panik. Akhirnya dari pihak pinjol melakukan segala cara
apa yang dia mau gitu loh. Bahkan sebar data agar kalian semakin takut, agar kalian mencari dana talangan untuk pelunasan seperti itu. Tapi misalkan teman-teman nggak pernah blokir, ada WA, intinya nggak blokir meskipun ada telepon, ada WA ya, kayak gitu nggak bakalan. Bahkan kalau saya pribadi ada yang neror, saya teror balik. Nah kalau kita semakin berani diteror ya, intinya nggak takut ya, karena pinjol semakin kalian takut semakin ditakut-takuti ya. Semakin kita berani semakin bagus itu, karena pinjol menganggap wah orang ini meskipun diteror kayak apapun nggak pernah takut, nggak pernah panik. Akhirnya dia yang nyerah, seperti itu loh teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ada yang WA, ada yang telepon blokir, nah bisa jadi data kalian disebar karena kalian sudah panik. Orang ini panik, saya coba sebar data biar dia melunasi, kayak gitu loh ya. Jadi saran saya kalian nggak usah blokir. Misalkan kalian nggak mampu membalas WA atau telepon, kalian diamin aja seperti itu. Bahkan kalau saran saya, kalau kalian memang tidak mampu, panik, ketakutan diteror, kalian ganti nomor. Itu aja saran saya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, masalah sebar data tergantung kalian. Karena apa? Karena pengalaman saya dari teman-teman subscriber yang sering sharing sama saya, yang WA saya ya, yang biasanya komunikasi dengan saya, itu ada sebagian yang seperti itu. Maka saya sarankan ya seperti itu. Jadi intinya kalian nggak usah panik, nggak usah takut, resikonya memang diteror. Bahkan diteror dengan cara-cara sebar data ya, atau Anda kalau nggak bayar hari ini, data Anda kami alihkan ke pihak ketiga, kayak gitu sudah biasa ya. Jadi kalian nggak usah panik teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang DC lapangan ya. Biasanya teman-teman kalau sudah telat 2 minggu atau 3 minggu, biasanya memang ada dapat WA, dapat telepon, DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini ke rumah Anda atau ke tempat Anda bekerja ya. Ya, siapkan dana full ya, tim kami mau jemput dana tanpa potongan apapun. Nah itu biasanya yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya kalau WA seperti itu sama juga teman-teman yang gagal bayar semua dapat WA kayak gitu. Tapi itu tidak bakalan ada yang namanya DC, nggak bakalan daca ya. Karena pengalaman saya pribadi, ini DC sejauh ini sudah terlambat sekitar 1 tahun lebih, ini aman-aman saja. Tapi misalkan WA DC mau datang itu sering banget, tapi nyatanya sampai sekarang aman-aman saja teman-teman ya. Jadi untuk masalah DC teman-teman, di aplikasi Pinjam Yuk ini aman ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu memikirkan DC lah ya, karena aplikasi ini nggak ada sih. Bahkan kalau teman-teman lihat di video saya, ada yang sampai tagihannya itu 11 juta. Kalian bisa lihat lah di situ. Nah di situ sudah saya jelaskan juga ya. Jadi di sini, di channel ini selalu berbagi informasi teman-teman, khususnya buat teman-teman yang terjerat di aplikasi pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal. Jadi intinya kalian nggak usah takut, nggak usah panik, resikonya itu diteror ya. Masalah sebar data ya tergantung kalian, makanya kalian jangan takut, jangan panik. Kalau kalian takut dan panik, kalian nggak bisa mikir. Pokok ada WA kalian takut, pokoknya ada WA ada teror takut, jangan gitu loh. Bukan kalian aja yang gagal bayar, semua yang gagal bayar pasti diteror semacam ya kayak kalian yang kalian rasakan sekarang gitu loh. Jadi sama seperti itu, memang hutang wajib kalian bayar, tapi kalau kalian memang tidak ada dana ya, tidak ada uang untuk pelunasan, kalian mau bayar pakai apa? Jadi intinya kalian nggak usah takut, gitu aja sih ya. Ya pinjol aja, ada uang bayar, gak ada ya sudah. Resikonya seperti apa ya, diteror itu ya. Jadi seperti itulah resiko untuk gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk di tahun 2024. Aman, tidak ada di lapangannya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.